Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Video kali ini saya akan membahas tryout premium 100 soal SKB guru kelas PGSD, kompetensi profesional IPS dan PKN, part yang ke-12. Oke, langsung saja ke soal yang ke-91. Daratan bergunduk-gunduk besar, luas, memanjang dan tinggi yang terbentuk oleh gerakan pergeseran kulit bumi dinamakan A. Perbukitan, B. Pegunungan, C. Dataran tinggi, D. Tebing, atau E. Dataran rendah. Jawaban yang benar adalah yang B. Pegunungan. Pegunungan adalah daratan bergunduk-gunduk besar, luas, memanjang, dan tinggi. Pegunungan terbentuk oleh gerakan pergeseran kulit bumi. Perbukitan didefinisikan sebagai beberapa bukit yang berjajar atau suatu rangkaian bukit yang panjang pada suatu daerah yang luas. Dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Tebing atau jurang adalah formasi bebatuan yang menjulang secara vertikal. Tebing terbentuk akibat dari erosi. Dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai. Soal yang ke-92. Di wilayah Indonesia terdapat banyak gunung api yang masih aktif. Salah satu contoh gunung api aktif di Indonesia yaitu Gunung Merapi. Gunung tersebut terletak di wilayah provinsi A. DKI Jakarta dan Banten, B. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, C. Jawa Timur dan Jawa Tengah, D. Jawa Barat dan DKI Jakarta, atau E. DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Jawaban yang benar adalah yang B, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Soal yang ke-93, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Kebebasan mengemukakan pendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal A. 28E, B. 28B, C. 28A, D. 28C, atau E. 30. Jawaban yang benar adalah yang A. 28E. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Soal yang ke-94, sejarah Indonesia tak lepas dari kerajaan Islam yang pernah berdiri dan memberi beragam warisan budaya. Peninggalan kerajaan Islam di Indonesia ini sebagian masih bisa disaksikan dan menjadi saksi bisu perkembangan zaman. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah A. Kerajaan Cirebon, B. Kerajaan Ampel, C. Kerajaan Samudra Pasai, D. Kerajaan Banten, atau E. Kerajaan Perlak. Jawaban yang benar adalah yang E. Kerajaan Perlak. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Bukti sejarah yang menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang tengah memeluk Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Soal yang ke-95,
Hingga kini, peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha masih dilestarikan dan dijadikan tempat wisata bagi masyarakat. Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di bawah ini kecuali A. Candi dan stupa, B. Gapura, C. Petirtaan, D. Patung dan arca, atau E. Keraton Surosowan. Jawaban yang benar adalah yang E. Keraton Surosowan. Berikut peninggalan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Candi Borobudur, 2. Gapura Bajang Ratu, 3. Tirta Jolotundo, 4. Patung Ken Dedes, 5. Relief Candi Borobudur, 6. Prasasti Ciaruten, 7. Kitab Negara Kartagama. Soal yang ke-96, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Undang-undang tentang kesejahteraan sosial adalah A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010, atau E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010. Jawaban yang benar adalah yang A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Undang-Undang tentang kesejahteraan sosial adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Menkumham Andi Matalata dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 12. Soal yang ke-97, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor A. 40 Tahun 2004, B. 40 Tahun 2005, C. 41 Tahun 2004, D. 41 Tahun 2005, atau E. 41 Tahun 2006. Jawaban yang benar adalah yang A. 40 Tahun 2004. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Soal yang ke-98, Universal Declaration of Human Rights atau isi pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia antara lain mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak kecuali A. Masuk dan keluar wilayah suatu negara, B. Mendapatkan suatu kebangsaan, C. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, D. Mendapatkan keturunan, atau E. Berdagang. Jawaban yang benar adalah yang D. Mendapatkan keturunan. Universal Declaration of Human Rights atau isi pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia antara lain mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, diakui kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, masuk dan keluar wilayah suatu negara, mendapatkan asilum, mendapatkan suatu kebangsaan, mendapatkan hak milik atas benda, bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, mengeluarkan pendapat, berpendapat dan berkumpul, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pekerjaan,
berdagang, mendapatkan pendidikan, turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Soal yang ke-99, salah satu upaya untuk penegakan HAM di Indonesia yaitu dibuatkan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, B. Kepres Nomor 181 Tahun 1998, C. Kepres Nomor 129 Tahun 1998, D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, atau E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jawaban yang benar adalah yang D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Itu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Soal yang ke-100, fungsi Komnas HAM dalam penyebar luasan wawasan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia merupakan fungsi Komnas HAM sebagai A. Mediasi, B. Penyuluhan, C. Pengkajian, D. Pemantauan, atau E. Penyelidikan. Jawaban yang benar adalah yang B. Penyuluhan. Fungsi Komnas HAM dalam penyebar luasan wawasan tentang hak asasi manusia atau HAM kepada masyarakat Indonesia merupakan fungsi Komnas HAM sebagai penyuluhan. Komnas HAM berperan aktif dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran terkait HAM. Lembaga pendidikan dan lembaga lainnya akan ikut membantu Komnas HAM dalam memberikan penyuluhan ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Semoga tahun ini menjadi tahun keberuntungannya teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.